Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Rifka Aryani. Nomor induk mahasiswa 1786206049. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Video Animasi pada Keterampilan Menulis Cerita Siswa Kelas 5 SD Miftahul Ulum Kelokobda. Bab 1. Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang. Pandemi COVID juga banyak mengganti seluruh bidang, khususnya di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini memaksa jutaan sekolah wajib ditutup dan siswa tidak bisa masuk diakibatkan pandemi COVID ini. Kegiatan pembelajaran melalui tatap muka kini menjadi secara daring yang bertujuan untuk memutus mata rantai wabah COVID. Oleh sebab itu, siswa wajib belajar dari rumah melalui berbagai macam media yang ada. Pada masa pandemi COVID ini, guru menggunakan bermacam alternatif media yang bisa digunakan di kala pembelajaran daring. Selain itu, dalam proses pembelajaran bisa menggunakan alternatif media pembelajaran untuk membantu guru dalam mengantarkan pesan agar kegiatan belajar mengajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan menggunakan berbagai media tersebut. Diharapkan siswa bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Dalam hal ini, pembelajaran lebih efektif jika guru dapat menggunakan media video animasi. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimanakah penggunaan proses pembelajaran media pembelajaran video animasi terhadap keterampilan menulis cerita pada siswa kelas 5 SD Miftahul Ulum Kelokobda. 2. Bagaimanakah keterampilan menulis cerita dengan menggunakan media pembelajaran video animasi pada siswa kelas 5 SD Miftahul Ulum Kelokobda. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran dengan menggunakan media video animasi terhadap keterampilan menulis cerita pada siswa kelas 5 SD Miftahul Ulum Kelokobda menganti. 2. Untuk mendeskripsikan keterampilan menulis cerita dengan menggunakan media video animasi pada siswa kelas 5 SD Miftahul Ulum menganti. Manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini dapat lebih inovatif secara kreatif dalam pengajaran mata pelajaran bahasa Indonesia dan bisa diterapkan oleh guru pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu manfaat praktis bagi guru. 1. Guru bisa memperbaiki media pembelajaran yang dipergunakan sebelumnya. 2. Bisa menghasilkan aktivitas belajar mengajar yang menarik serta tidak membosankan pada pembelajaran daring. 3. Guru bisa menggunakan media pembelajaran yang efisien untuk membuat cerita. Manfaat praktis bagi peserta didik. Menambah pengetahuan serta wawasan peserta didik dalam pembelajaran menulis cerita. Yang kedua, dapat menumbuhkan minat serta motivasi peserta didik dalam aktivitas menulis cerita. Yang ketiga, dapat mengaktifkan dan keterlibatan peserta didik keterampilan menulis cerita. Yang keempat, bisa melatih berpikir imajinasi dan kreatif. Yang keempat, manfaat praktis bagi sekolah. Bisa digunakan selaku bahan masukan dalam menerapkan keterampilan menulis cerita dengan menggunakan media video animasi. Bisa menaikkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang terakhir yaitu manfaat praktis bagi peneliti. Yang pertama, bisa menambahkan pengalaman serta pengetahuan peneliti dalam menerapkan media video animasi dalam keterampilan menulis cerita, supaya proses aktivitas belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Bab 2. Kajian teori. Teori 1, teori 2, teori 3, dan lain-lain.
Yang pertama, media pembelajaran menurut Kem dan Gaiton dalam Arsat 2013 halaman 23-24 harus dilengkapi 3 fungsi utama. Jika media digunakan untuk perorangan, kelompok ataupun kelompok pendengar yang jumlahnya cukup banyak, diantaranya menyajikan informasi. Kedua, memotivasi minat ataupun tindakan, serta tiga, memberikan instruksi. Yang kedua, menurut Arsat, video bisa menggambarkan sesuatu objek yang bisa bergerak dan dikombinasikan dengan suara alamiah. Yang teori ketiga, bagi Faris dalam Sudirman, animasi merupakan media. Yang keempat, pada kegiatan menulis menggambarkan sekumpulan kegiatan yang terjalin pada realitas dalam mengungkapkan sesuatu pada tujuan suatu tulisan atau bisa dilakukan dengan ketat. Bab 3. Metode penelitian, jenis dan pendekatan sumber data, teknik pengumpulan, keabsahan, dan analisis data. Yang pertama, pada skripsi ini pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, tes, angket. Teknik keabsahan data, triangulasi. Yang ketiga, teknik analisis data, yaitu reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Bab 4. Hasil penelitian, paparan data, rumusan masalah 1, rumusan masalah 2. Ini adalah tabel hasil penggunaan video animasi, yaitu dengan angket. Yang selanjutnya yaitu hasil keterampilan menulis cerita siswa kelas 5. Pembahasan penggunaan video animasi pada tabel 4.3 menunjukkan hasil respon siswa pada pembelajaran daring. Dapat dilihat bahwa presentase terhadap pembelajaran menulis kembali cerita, semut, dan beruang dengan menggunakan video animasi yaitu 85,2%. Yang kedua yaitu keterampilan menulis cerita. Kegiatan pembelajaran dalam menulis cerita, semut, dan beruang memperoleh persentase 55% dengan kategori cukup, hingga bisa disimpulkan bahwa guru kelas 5 SD Miftahul Ulum sudah baik dalam melakukan aktivitas pembelajaran, khususnya pada materi keterampilan menulis cerita. Bab 5. Penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian penggunaan media pembelajaran video animasi pada keterampilan menulis cerita siswa kelas 5 SD Miftahul Ulum, hingga bisa disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan pengambilan data dari angket yang dibuat dengan Google Form dan dibagikan kepada siswa kelas 5 SD Miftahul Ulum Telogopeda, memiliki responden 25 siswa dalam penggunaan media pembelajaran video animasi cerita, semut, dan beruang dengan memperoleh rata-rata 85,2%. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian sudah dilakukan kegiatan pembelajaran dalam menulis cerita, semut, dan beruang memperoleh presentase 65% dengan kategori cukup, hingga bisa disimpulkan bahwa guru kelas 5 SD Miftahul Ulum sudah baik dalam melakukan aktivitas pembelajaran, khususnya pada keterampilan menulis cerita. Saran yang pertama bagi sekolah, peneliti masyarakat kepada sekolah untuk memberikan dorongan dan fasilitas dalam mengembangkan media-media yang inovatif dan kreatif dan variatif dalam pendidikan di sekolah SD Miftahul Ulum Telogopeda. Yang kedua, bagi guru, kepada guru SD Miftahul Ulum Telogopeda dalam menggunakan media pembelajaran video animasi dianjurkan supaya tidak memaparkan secara verbal, namun membimbing murid menghadapi kesusahan yang dalam hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi siswa SD Miftahul Ulum Telogopeda untuk mendukung dalam keterampilan menulis cerita, hendaknya siswa lebih banyak dalam berlatih menulis dan melatih diri untuk membiasakan membaca. Dengan kerutinan membaca, siswa bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang bisa dijadikan bahan buat menulis cerita.
Terima kasih apabila ada kesalahan dalam pemaparan video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.